Kali ini silaturahmi dan serap aspirasi dari anggota DPRD Provinsi Riau, Hajah Yuliawati SE berlanjut di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai. Di Jalan Merak, Hajah Yuliawati menyapa warga yang telah hadir menunggu. Masih didominasi kaum ibu, acara dibuka dengan beberapa acara seremonial seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, serta sambutan tokoh masyarakat. Sebagai penyambung lidah rakyat, para wakil rakyat diharapkan bisa membawa aspirasi yang disampaikan warga dari berbagai persoalan yang ada di lingkungan mereka untuk dicarikan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yuliawati SE, anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Demokrat masa bakti 2019-2024, dan juga para ibu-ibu, bapak-bapak, warga sekitar RW 21 dan sekitarnya yang pada hadir pada sore hari ini dalam rangka mendengarkan aspirasi daripada menyerap aspirasi masyarakat di Tanggerang Tengah ini untuk reses Ibu Yuliawati ini yang anggota DPRD Provinsi Riau. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur Allah SWT dan selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tadinya saya tidak ada persiapan untuk mewakili dari pemuka masyarakat. Tadi saya diundang oleh saudari kita Mista, Pak, nanti sore kita ada acara reses Ibu Yuli. Tadi juga saya insyaallah saya bilang sama Mista, dan tadi belum selesai saya BIMTEK ini di Alpa Hotel, BIMTEK masalah KPPS. Saya Kelurahan Tanggerang Tengah tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebentar lagi perlu juga saya ingatkan lagi, tidak lama lagi kita akan mengikuti Pesta Akbar, Pesta Demokrasi, yang insyaallah hari Rabu tanggal 14 Februari, tanpa terasa 2 kali Jumat, insyaallah kita akan memilih pimpinan baru dari DPR RI, DPR kota, provinsi, kota, DPD, dan presiden. Jadi semua itu ada di tangan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pada malam ini, pada sore hari ini untuk menentukan pilihan ibu-ibu. Karena bagaimanapun yang memilih itu hati ibu-ibu. Tidak bisa dihitung dengan mata hati, Bu. Tidak dihitung dengan mata uang, Bu. Karena mata uang tidak akan cukup-cukup, Ibu. Tapi kalau mata hati, Ibu, kalau memang siapa yang bisa yang layak Ibu pilih, silakan. Yang bisa mengapakan kita, mengangkat masyarakat kita ini dari perekonomian kita. Saya dengar Ibu Lida ini memang konsentrasinya UMKM, Bu, ya. Kan itu sudah suatu poin bagi Ibu ini untuk mengembangkan UMKM. Jadi jangan kita sia-siakan. Makanya beberapa caleg yang ada juga masuk di daerah kita ini, kita silakan, Bu. Artinya kan memang ini kompetisi, Bu. Jadi masyarakatlah menilai mana yang terbaik, mana yang bisa yang membawa aspirasi kita untuk kedepannya. Karena kita sekali lagi pilihlah yang terbaik dari yang baik. Semuanya baik, Bu, bapak-bapak. Tidak ada yang tidak baik, tapi pilih yang terbaik. Dan bagi apa kira-kira kebutuhan kita untuk diperjuangkan oleh para caleg ini. Jadi pada sore hari ini Bu Yuliawati sangat berbesar hati datang ke tempat kita ini. Kita sangat berterima kasih karena tidak semua RW bisa dikunjungi Ibu ini. Jadi mari kita manfaatkan sebesar-besarnya. Mari kita aspirasi apa yang harus kita tuangkan kepada Ibu ini. Kiranya nanti kalau memang Ibu ini diizin Allah untuk duduk di Dewan Kota Pekanbaru. Untuk sekarang ini memang Ibu ini di DPRD Provinsi Riau. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan Ibu Dewan yang saya hormati, perlu juga kami sampaikan di sini, Bu, kalau masalah selalu banyak masalah, tapi masalah yang paling vital di sini, Bu, memang banjir, Bu. Sampai sekarang
saya ya sebagai RT belum bisa menjawab daripada kemauan daripada warga, karena terus terang aja seperti rumah Mista yang mungkin tim ibu tiap hari asal hujan sedikit beliau tidak bisa usaha karena digenangi banjir, bisa membuat kolam renang di depan rumahnya itu, Bu. Sedikit aja hujan sudah macam kolam Jalan Merak ini, Bu. Tidak ada yang sedikit pun orang yang memperhatikan daripada dewan yang sekarang atau pemerintahan sekarang. Saya pun nggak tahu, mungkin masalahnya juga tidak bisa selesai di sini aja, masalah itu tetap jalan drainase itu berkesinambungan, artinya tidak bisa selesai, ini harus selesai semuanya. Sekarang ini juga jalan sebelah ini parit besar, sementara membuang lagi air ke Jalan Merak ini, jadi memang ini kondisinya agak rendah sedikit. Mungkin sekali kalau memang banjir, Ibu bolehlah jalan-jalan kemari melihat kondisi yang sebenarnya. Kalau kami foto nanti mungkin Ibu kurang yakin Ibu jalani dengan boleh kendaraan mobil pun agak macet, Bu. Ibu. Jadi sampai sekarang perhatian daripada aparat ataupun yang terkait masih minim sekali, Bu. Jadi walaupun bapak-bapak, ibu-ibu banyak pilihan, tapi pilihan memang suara itu tetap satu, itu terkembali kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Demikian, Bu. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf apabila kata-kata kurang saya pada tempatnya. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak RT 2, Bapak Aidil Ilham. Yang saya hormati tokoh masyarakat, yang saya sayangi dan saya muliakan ibu-ibu, bapak-bapak dari RW 21 Kelurahan Tanggerang Tengah. Perkenalkan, nama saya Yuliawati SE. Tadi mungkin sudah diperkenalkan dengan Pak Ilham. Saya saat ini adalah anggota Dewan DPRD Provinsi dari Dagri 1 Pekanbaru Kota. Saya dari fraksi Demokrat. Saya PAW dari rekan saya yang pindah partai. Ya, kebetulan jadi saya dapat masa jabatan itu 9 bulan di tahun 2024 ini. Walaupun jabatan dari 2019 sampai 2024, kesempatan saya di DPRD Provinsi adalah 9 bulan. Ya. Ini rezeki yang saya peroleh dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada tahun 2019 lalu saya ikut bertarung di provinsi, saya tidak diizinkan Allah untuk duduk. Ternyata di ujung ya, Bu, saya dapat kesempatan ini. Ini sama Allah, saya dikasih kesempatan belajar terlebih dahulu sebelum saya melangkah ke jenjang berikutnya. Jadi hari ini saya berkenan pada Bapak Ibu dan semuanya, ingin menyerap aspirasi masyarakat. Nah, ini kebetulan saya disuruh belajar dulu nih, Pak. Ya, kesempatan saya untuk belajar. Semoga apa yang kehadiran saya di sini bisa nanti membantu ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Tadi sampaikan kalau Pak RT bilang banjir, memang sih Pak, semua daerah kita sekarang sedang mengalaminya ya. Kalaupun saya ikutkan bisa di APBD perubahan, mudah-mudahan kalau dapat kesempatan saya akan perjuangkan di sana gitu. Kalaupun tidak, nanti berarti di APBD tahun 2025. Dan nanti kebetulan saya di Komisi 2 ini adalah bidang perekonomian. Salah satunya adalah membidangi UMKM juga nih Ibu. Ya, ini pas mungkin mudah-mudahan ibu-ibu yang punya permasalahan di bidang UMKM boleh nanti kita sharing. Apa sih yang dibutuhkan gitu, apakah saya nanti bisa membantu Dewan nih, karena semua aspirasi masyarakat pada hari ini akan kita catat, kita akan bawa ke Dewan, kita akan perjuangkan nanti di pemerintah ya. Mungkin waktu kita nggak akan panjang Ibu Bapak, setengah jam aja kita berdialog ya. Waktu sempit dan cuaca nih agak-agak menyeramkan, agak-agak mendung ya gitu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu jika apa yang nanti saya jawab dari pertanyaan Bapak Ibu kurang pas, kurang berkenan, ya mohon dipas-paskan aja ya dalam proses belajar ya Pak ya gitu. Jadi kalau daripada belakangan saya itu nanti disangkanya terlambat, jadi saya daftar duluan minta maafnya kepada Bapak Ibu semuanya. Kita santai saja pada hari ini. Saya betul anak Bapak Saleh Jasid yang nomor 2 Bu. Kadang-kadang saya diragukan, benar nggak sih Yuliawati ini anak Bapak Saleh Jasid gitu Bu? Karena yang dikenal cuma adik saya, Ahmi Septari. Disangkanya satu-satunya anak Bapak Saleh Jasid cuma Ahmi Septari, adik saya yang kecil. Saya cuma 3 bersaudara, kakak saya perempuan namanya Sri Dewi Salmasari, saya Yuliawati, kemudian adik saya laki-laki Ahmi Septari. Karena beliau yang lebih aktif di organisasi di semuanya, sementara kami yang perempuan tidak terlalu, jadi selalu diragukan, betul nggak nih? Betul nggak nih Yuliawati ini anak Bapak Saleh Jasid? Kayaknya saya perlu tes DNA ya Pak, atau saya bawa sertifikat kelahiran gitu, benar nggak gitu? Nah,
Bapak Ibu, mungkin silahkan nanti kita diskusinya kita mulai aja. Tadi Pak RT sudah menyampaikan beberapa hal yang krusial gitu. Ini saya tampung, saya akan minta nanti kepada Dewan di provinsi yang pas di komisinya. Biasanya komisi 3 mungkin pembangunan ya. Kalau saya di bidang ekonomi di komisi 2. Boleh nih Bapak Ibu, kita mulai aja diskusinya. Kenalkan, nama saya Ibu Rismalina, Bu. Jadi di sini kami kan pelaku UMKM ya. Kadang kita terkendala oleh modal, kadang juga cara penjualannya kayak gitu kan, Bu. Pemasarannya ya. Jadi kalau untuk itu bisa Ibu bantu kami dalam bentuk entah permodalan, entah kayak styling kayak gitu kan, Bu. Jadi ya itu aja. Demikian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti, Kelurahan Tangerang Tengah, Kecamatan Merpoyan Damai. Saya ingin menanyakan apa syarat-syarat menjadi anggota UMKM itu, Ibu? Hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang permodalan ya. Jadi kami di Dewan Provinsi kita bisa memberikan bantuan tapi dalam bentuk kelompok, Bu. Jadi menjawab dengan Ibu Yanti juga, kalau memang mau jadi syaratnya UMKM boleh nanti per RT Pak RT-nya bikin satu kelompok usaha RT gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya dari RT RW 21 ini ada berapa RT, bentuk satu usaha KUB dia bilang ya, kelompok usaha bersama dulu. Karena kami hanya bisa memberikan pada kelompok. Kalau pada perorangan tuh agak sulit, Bu. Bisa nantinya. Misalnya jadi modal nanti saya akan ke dinas koperasi, ada apa dengan koperasinya gitu. Bisakah langsung menyalurkan? Kalau misalnya dia bisa menyalurkan tapi harus kelompok, jadi bentuk nanti satu kelompok usaha yang dikoordinasi dengan PRT atau Bu RT gitu ya. Jadi masuk nanti menjadi anggotanya, berarti masuk ke anggota dari RT tersebut. Jadi Ibu dari RT berapa nih kalau Bu Yanti? RT 3, ya dari RT 3 bentuk satu kelompok usahanya di RT 3. Ibu dari RT 02, RT berapa? Ibu Rismala. Nanti bikin kelompok-kelompok seperti itu supaya kita nanti enak nyalurkannya. Satu kelompok bisa isinya 20 orang. Ya, jadi satu RT bisa, kalau banyak kakaknya, kelompoknya bisa dibikin 5 sampai 10 kelompok misalnya gitu, supaya nanti satu kelompok ini fokusnya kepada kuliner, kelompok yang kedua kepada bidang usaha laundry, baju-baju fashion gitu kan, nanti kelompok ini gimana? Boleh satu kelompok itu juga karena gini, supaya kita fokus, ini usahanya makanan, nanti kepada makanannya, ini misalnya kepada tata boga atau kepada fashion butuhnya apa, mesin jahit katakanlah ya, kalau perlu mesin jahit, dia perlu yang namanya laundry, perlu setrika segala macam, jadi kita bisa enak menyalurkannya. Nanti saya minta kepada dinas perindustrian gitu, Bu, dengan koperasi juga. Kalau yang langsung permodalan itu nanti kita saya coba tanya kepada Bang Riau. Bang Riau itu dia punya CSR, itu bisa menyalurkan dana untuk ke masyarakat. Bantuan-bantuan seperti itu bisa ya. Tapi kalau namanya ke bank itu kan melalui KUR, berarti pinjaman ya. Kalau pinjaman itu nanti akan menyalurkan ibu-ibu. Tapi kalau nanti pada dana CSR itu bisa nanti langsung, mungkin nilainya tidak akan banyak, tapi nanti saya coba tanyakan ya, Bu. Sekarang saya tampung dulu dan silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan RT RW setempat untuk membuka satu kelompok usaha ya. Gitu. Itu saja saya bisa jawab. Ibu Yanti juga udah termasuk ya, Bu ya. Gitu. Yang lainnya ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan. Silakan. Jangan-jangan jualan Yakul ya. Perkenalkan, nama saya Desi dari RT 2. Dan saya mau bertanya Bu Dewi tentang entah melenceng dari apa Ibu nggak tahu lah ya, tentang BPJS yang biasanya BPJS Mandiri yang menunggak, bisa nggak dialihkan ke BPJS yang nggak menunggak? Soalnya ada beberapa saudara gitu udah menunggak BPJS-nya, jadi beliau nggak sanggup lagi untuk bayar gitu. Nah, jadi mau kalau bisa bantu dipindahin ke yang nggak bayar atau ke KIS gitu sekalian, Bu. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Kalau masalah kesehatan memang bukannya bidang saya di Komisi 2 sih, Bu, tapi saya coba jawab ya.
gitu. Kalau untuk BPJS Mandiri mau dipindahkan ke KIS itu sebenarnya bisa, cuma tetap ibu harus bayar dulu minimal separuh. Berapa kali tunggakannya ibu bayar dulu separuh, itu bisa langsung dialihkan ke KIS. Ya, saya ada orangnya juga, nanti bisa ibu konsultasi sama dia. Cuman begitu Bu, wajib bayar dulu setengah. Sisanya nanti bisa dicicil boleh. Sebenarnya kalau dicicil juga boleh Bu. Kalau misalnya dicicil 2 kali itu udah langsung aktif BPJS-nya. Gitu. Ibu juga kalau bisa juga selain KIS menggunakan UHC ya yang sekarang sedang pemerintah galakkan, tapi tetap harus dibayar dulu separuh BPJS-nya, baru itu bisa dipakai yang gratis-gratis tersebut. Iya. Semuanya gitu Bu. Kalau ada menawarkan BPJS gratis itu BPJS Ketenagakerjaan khusus bagi UMKM. Ini setahu saya ya. Bagi UMKM dia bisa mengajukan BPJS Ketenagakerjaan, nilainya juga itu termasuk untuk misalnya kecelakaan. Dia lagi usaha ternyata dia mengalami kecelakaan, itu bisa nanti dipergunakan BPJS tersebut. Gitu. Jadi bisa nanti tanya langsung ke kantor BPJS-nya. Jadi kalau yang saya kasih tahu untuk yang menunggak dibayar separuh baru bisa dipindahkan ke KIS ya atau menggunakan UHC. Itu ya. Oke, terima kasih. Tadi kan Ibu bilang kalau untuk permodalan itu harus dibuat per grup 20 orang. Itu tuh kalau seandainya kayak saya ingin mau buka laundry, modalnya kurang gitu kan Bu. Itu tuh apa harus 20 orang itu tuh orang yang laundry semua atau gimana? Atau bisa dicampur dengan yang misalnya mau usaha soto atau apa yang butuh modal juga, atau emang harus 20 orang tuh laundry gitu? Ya. Kalau bisa satu kelompok tuh dengan jenis yang sama. Jadi turunnya langsung sekaligus gitu kan. Kalau nanti berbeda agak susah gitu. Jadi kalau memang ibu fokusnya ke kuliner, kelompok satu yang kuliner gitu. Yang laundry satu kelompok yang laundry. Kemudian yang satu lagi usaha perbengkelan misalnya, jadi satu kelompok. Mau jadi kelompok pertanian itu juga boleh gitu. Tapi tetap harus satu kelompok ya. Kalau nggak cukup 20 orang Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Oh, Nggak apa-apa. terima kasih ya Bu. 10-15 juga masih oke.